Nah, di sini karena kita membahas tentang lockdown to lockdown, jadi kita cari pengertian dulu dari lockdown itu. Lockdown itu kemarin saya lihat ternyata bahasa Inggris itu istilah bahasa Inggris yang di bahasa kita sebenarnya karantina wilayah, karantina daerah atau karantina wilayah gitu. Tapi kita lebih enaknya lockdown ya. Apapun kalau berbahasa Inggris itu lebih keren gitu kayaknya sebutannya. Karantina wilayah. Jadi karantina wilayah itu adalah penutupan suatu wilayah untuk beredarnya keluar masuk orang dengan tujuan tertentu. Dan ternyata lockdown ini saya sempat buka di Wikipedia kalau nggak salah, di situ disampaikan pernah ada sejarah lockdown di Indonesia ini. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu, ini saya ulang. Jadi di situ ada tahun 1911 sampai 1916, kira-kira 5 tahun terjadi, tapi nggak sampai pandemi. Kalau tingkat negara itu apa berarti ya? Endemi. Nah itu. Di situ daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terkena wabah pes namanya. Wabah pes itu wabah yang disebabkan oleh serangga, salah satu serangga, tapi namanya agak aneh. Saya jadi susah mengingatnya, agak aneh itu. Nah itu disebabkan itu, terus akhirnya orang-orang ini, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa dan Sumatera, yang episentrumnya itu di Kota Malang, itu mengalami sakit kulit gitu. Akhirnya di situ dicetuskan untuk dikarantina wilayah, tidak ada keluar masuk ke wilayah, penduduk ini tidak boleh masuk ke wilayah ini, begitu sebaliknya. Sehingga adanya penutupan itu mengakibatkan berhentinya wabah dan akhirnya selesai di tahun kelima. Tapi ya lama ya. Ini kita corona aja baru satu tahun belum ada ya. Itu sampai 5 tahun. Karena mungkin dulu tuh teknologi belum terlalu canggih seperti sekarang, sehingga ya informasi juga susah didapat gitu. Sehingga ya mungkin lamanya juga faktornya mungkin salah satunya itu. Nah, saat itu setelah terjadinya lockdown itu sampai sekarang belum terjadi lagi, disebabkan karantina sebabkan wabah menular itu belum ada lagi. Nah, akhirnya muncul lagi tahun 2019 kemarin yang epicentrumnya katanya sih di Wuhan, di Wuhan Cina, tapi kita nggak tahu pastinya ya, wallahu a'lam. Diberitakan munculnya dari sana menyebar ke Indonesia, dan itu saya ingat betul karena saya waktu itu juga maksudnya karena seorang pendidik, jadi saya melihatnya dari kacamata pendidik ya. Nanti saya juga akan menyampaikan dari kacamata pihak lain gitu. Jadi ini tentang lockdown dari kacamata pendidik itu sangat terasa sekali karena gimana? Waktu itu saya ingat betul tanggal 15 Maret 2020. Itu hari apa kalau teman-teman ingat? Ada ingat? Hari Ahad, betul. Itu Pak Anies Baswedan menyampaikan di Jakarta bahwa sekolah di Jakarta diliburkan. Akhirnya alhamdulillah itu Sukoharjo nih, saya nggak tahu daerah lain. Sukoharjo tuh langsung akhirnya ditutup itu, terus akhirnya kita tuh dipaksa untuk tiba-tiba membuat instrumen-instrumen pendidikan instrumen pembelajaran berupa video, terus suruh membuat catatan-catatan ke Microsoft Word, padahal di buku paket juga sudah ada. Jadi segala hal itu mendadak gitu. Kita akhirnya kalang kabut. Jujur ini saya termasuk orang yang kalang kabut. Dimana sebelumnya kita belajar dengan RPP yang sudah tercantum, ya nanti masuk kelas jam segini, keluar kelas jam segini, nanti di kelas mengadakan seperti ini, tapi ternyata harus dirubah secara mendadak untuk membuat video pembelajaran lewat YouTube, lewat ini gitu. Kalang kabut, akhirnya mempelajari banyak hal secara mendadak. Itu ternyata dari guru sendiri juga merasa depresi, termasuk orang tua yang tiba-tiba biasanya dipamiti anak jam 7, ya jam 6 sudah dipamiti anak, nanti jam 4 sore anak baru pulang, begitu. Terus harus menangani anak dari pagi sampai sore. Nah itu jadi dari siklus dunia pendidikan tuh udah mulai berubah gitu siklusnya, mulai beredarnya tuh mulai kacau gitu. Termasuk kalau orang tua mengeluh, wah ini gimana nih gurunya tuh juga bingung gitu. Jadi ini dari kacamata pendidik itu memang kacaunya di situ. Nah, kemarin saya juga sempat bertanya dengan beberapa teman saya, itu dari pihak tenaga medis contohnya. Apa yang terjadi di dunia medis ketika terjadi lockdown ini?
yang berubah, termasuk salah satunya prinsip kami adalah senyum salam sapa. Tapi sekarang harus pakai APD, harus pakai masker, harus pakai apa ini? Kacamata yang harus semuanya harus tertutup gitu, sehingga 3S yang wajib kita sampaikan kepada pasien untuk penyembuhan mereka itu mereka tidak dapat gitu. Mungkin juga salah satunya kenapa pasien di rumah sakit itu jadi susah sembuh, karena penyembuhnya itu juga salah satunya hilang faktornya, yaitu senyum salam sapa. Lah sama perawat datang tiba-tiba pakai APD terus kayak robot gitu kan, nggak tahu tuh senyum apa enggak kan gitu. Jadi sama-sama istilahnya stamina gitu loh ya gitu. Itu dari sisi medis. Dan otomatis juga kalau cerita dari teman saya ini, beliau jadi semakin diingatkan akan kematian gitu, apalagi ketika pasien yang dinyatakan COVID terus tidak boleh ditemani oleh keluarganya, terus harus diurus sendiri, dikubur sendiri oleh para perawat, ya itu sangat menyedihkan kata beliau gitu. Itu hikmah-hikmah yang diambil selama lockdown ini. Belum lagi yang dari sisi orang tua. Saya juga pernah mewawancarai orang tua ini, apa yang dirasakan selama lockdown. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Sisi positifnya itu anak saya jadi batu-batu di rumah gitu, kerjaan jadi lebih enteng. Sisi negatifnya nggak bisa pantau pegang gadget, kayak gitu. Itu udah menjadi permasalahan semua orang tua, ya, gitu. Terus kalau dari saya juga menanyai pihak perbankan, nah apa yang terjadi di sana selama lockdown? Ada juga penyurutan Jadi sistem transaksi itu berkurang. Sekarang sudah berkurang dan semakin banyak orang itu malah melakukan transaksinya saving aja gitu. Jadi mulai prepare, mulai melakukan hal-hal preventif untuk persiapan. Bisa jadi besok pandemi lebih mengerikan lagi. Jadi perlunya untuk saving money lebih banyak lagi gitu. Hikmahnya di situ. Jadi mengurangi, dulu itu banyak katanya transaksi untuk demi style sehingga mengurangi saving gitu. Tapi sekarang karena ada lockdown, akhirnya orang menabung lebih banyak gitu. Sehingga kalau orang menabung lebih banyak, kalau bank tuh kan uangnya juga dari orang menabung ya kan. Orang dari menabung dapat uang dari orang menabung bisa diputarkan dengan cara pengkreditan. Akhirnya bank bisa jalan kembali gitu. Jadi hikmah itu tergantung dari kacamata mana kita lihat. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari kacamata pendidik. Akhirnya dari pendidik itu saya juga sempat ngobrol sama teman saya. Apa yang kamu dapat selama lockdown ini? Ya, belajar PJJ ini jadi kreatif, ya, jadi meningkatkan kompetensi untuk digitalisasi gitu. Membuat video, membuat webinar gitu kan semuanya bentuknya digital gitu kan. Dulu kan kita nggak gagas kayak gitu. Buat apa belajar kayak gitu? Tuh orang-orang IT aja. Nah, sekarang kan kita belajar kayak gitu. Nah, itu hikmahnya di situ bagi para pendidik. Kalau pengelola keuangan tadi, orang-orang jadi sekarang mengurangi pengeluaran dan lebih memperbanyak untuk menabung gitu. Jadi memang harus dibeginikan, akhirnya manusia itu sadar gitu ya. Nah, gitu. Terus yang tenaga medis tadi ya semakin tahu bahwasanya nikmat sehat itu sangat penting gitu, sehingga ya harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Terus juga orang tua tadi juga begitu. Wah, ternyata gini ya, orang tua itu mengiranya itu guru itu enak-enak aja gitu loh. Di sekolah itu gampang lah mau ngajar anak kecil, misalkan anak SD itu yang biasanya dipaido itu ya sama orang tua. Tapi ternyata ngajar anak kecil itu juga susah gitu. Padahal cuma ngajar anak satu di rumah sendiri susah ternyata ya. Minta jajan lah, minta main lah sama teman, minta apa, neko-neko gitu yang diminta. Jadi memang dibalik kontroversi yang dibuat oleh orang-orang di luar sana, benar atau tidaknya pandemi ini, maksudnya ini benar-benar terjadi karena virus yang benar-benar mematikan atau memang virus biasa yang dikatakan salah satu dokter. Saya pernah itu dapat kiriman video salah satu dokter menyatakan ini virus biasa. Virus biasa itu nggak perlu pakai vaksin itu, pakainya meningkatkan imun saja katanya. Ya itulah. Ini kok tenaga medis kok jadi pro kontra, sehingga kok jadi membuat kita masyarakat awam yang tidak paham tentang hal itu kan jadi bingung gitu, terombang-ambing. Kadang juga wah corona kontroversi, terus kadang-kadang corona ternyata membahayakan kayak gitu.
Nah, ini kalau kita nggak dilandasi oleh agama ini jadi terombang-ambing ya. Bahwasanya ya kalau kita sebagai orang muslim, nah ini inti dari pembicaraan di sini adalah kan saya diberi materi lockdown di sini lebih ke merenungi sekitar ya Kak ya. Nah, bagaimana kita akhirnya mempelajari sesuatu yang terjadi secara mendunia ini, secara global. Karena semua negara ini ya, dulu kan cuman beritanya tuh Cina, Itali, terus yang paling tinggi lagi Amerika, terus Indonesia, terus ini ya, negara-negara itu nggak disebut, tapi ternyata sekarang sudah menyeluruh secara universal sehingga dengan kejadian seperti ini dan ini mulai dari Maret sampai sekarang tuh saya sempat menghitung di kalender itu sudah sampai 236 hari. Kerasa nggak di waktu selama itu? Kalau setahun kan berapa? 365 hari. Kita di lockdown 236 hari, sisanya berapa itu? Nah, sudah saking lamanya. Tapi gini, saya juga merasakan bahwa mungkin teman-teman juga merasakan banyak sekali perubahan siklus, ya nggak teman-teman? Apalagi teman-teman itu kan, ini masih ada yang kuliah, ini ada anak SMA yang menyatakan argumen di depan para pejabat. Teman-teman tahu nggak? Yang menyatakan kalau belajar secara daring itu banyak sekali akibat-akibatnya, termasuk kita jadi belajarnya jadi tidak efektif. Terus apalagi ya? Pokoknya poin-poinnya itu mendukung mereka untuk kenapa sih harus ada sekolah daring kalau bisa offline? Padahal kan pemerintah di bagian kesehatan masih memperhitungkan kalau corona ini masih membahayakan kan gitu. Tapi di sini kita akhirnya harusnya tahu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berpegang teguh pada agama yang benar, kita yakin Allah itu pasti punya andil di sini gitu. Maka kita harus yakin bahwasanya ya Allah itu pasti dengan keadaan seperti ini memberikan pesan gitu. Termasuk kita harus belajar daring. Selama itu tuh buat apa? Aku tuh nggak bisa belajar daring, aku tuh nggak bisa belajar online. Kalau orang yang cerdas, orang yang muslim yang cerdas itu harusnya bisa mensiasati setiap keadaan gitu loh. Kalau misalkan online nggak bisa, ya udah kita cari jalan lain, autodidak kayak apa kayak gitu kan. Harus ada alternatif gitu. Bukan hanya memperbanyak mengeluh, ya kan? Kita masalah penutupan sekolah, masalah pandemi di lockdown di berbagai tempat ini bukan kendali kita gitu. Kita tidak bisa mengendalikan pemerintah, maka yang bisa kita lakukan itu apa? Nah, itu yang kita fokuskan. Berarti kita fokus apa? Yang bisa kita rubah apa? Ya diri kita. Oh, kalau aku kesusahan belajar dengan online, berarti aku harus merubah caraku belajar. Bagaimana caranya? Mungkin dengan autodidak, membaca sendiri mungkin, atau nanti bertemu dengan teman, curhat sama teman, mungkin lebih bisa masuk nanti pelajarannya kan gitu biasanya. Kalau sama guru nggak paham-paham, sama teman malah paham, soalnya ditambahi bumbu-bumbu gitu ya. Gitu, bumbu-bumbu sedapnya itu kan. Nah itu ada banyak alternatif ya, termasuk mungkin nanti mengadakan belajar kelompok sendiri. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mensiasati hal-hal itu gitu. Ini termasuk teman-teman mahasiswa ini yang masih belajar ini mungkin kesusahan. Saya juga termasuk yang susah untuk melihat orang di layar, itu susah banget. Udah pusing, nggak paham gitu. Karena saya tipenya juga tipe visual gitu. Jadi kalau ada orang ngomong tuh bener tak liatin gitu. Mukanya, mulutnya kemana kita liatin gitu. Tangannya ngapain tak liatin. Jadi itu juga susah. Tapi kita nggak boleh terhenti dengan keadaan seperti ini, karena ini juga bukan kendali kita gitu. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Ya sudah, berarti diri kita cari cara lain gitu. Nah dengan seperti ini akhirnya kita tuh bisa mensiasati apapun, karena apapun yang terjadi itu pasti Allah beri pesan di situ. Ya kita bertadabbur. Teman-teman tahu kan tadabbur apa? Itu Mbak minta tolong dibuka Quran surat Shad 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru. Nah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi ayat-ayat di sini, kitab di sini itu hakikatnya tuh gaib. Bukan hanya dalam mushaf ya. Bukan hanya dalam mushaf. Semua yang ada di dunia ini termasuk ayat-ayat
kauniyah. Ada 2 ayat kauniyah yang termaktub dalam mushaf dan ayat kauniyah yang tersirat di alam semesta. Nah, termasuk yang terjadi di sini, kita diminta untuk apa? Lihat dabaru ayati. Lihat dabaru, tadabur itu lebih dari tafakur, yaitu udah melihat, mengamati, menganalisis, cari solusi. Itu namanya tadabur. Lebih dari tafakur. Kalau tafakur itu kan melihat, dipikir, pikir tok gitu. Kalau tadabur itu lebih ke dipikir, dianalisis, cari solusinya. Nah, termasuk salah satu yang terjadi di sini, lockdown ini. Ini kan seluruh manusia di dunia ini kan merasakan. Nah, kalau kita punya salah satu yang saya ambil ya di banyak surat, banyak sekali ayat Allah yang menyampaikan di sini, tapi saya ambil di Quran surat ayat 29 ini, bahwasanya ini perintah Allah untuk mentadaburi. Oh, ada sesuatu hal nih, ada pesan yang Allah kasih di sini. Maka perlunya kita itu tidak hanya mengeluh saja. Jangan, walaupun ada di salah satu ayat, saya lupa ini. Saya kemarin baca terjemahannya itu, di situ ada disampaikan bahwa manusia itu memang suka mengeluh. Itu sebenarnya pernyataan loh, kan manusia suka mengeluh, ya nggak apa-apa dong berarti mengeluh. Itu sebenarnya tahu nggak sih kalau bahasa Jawa itu dilulu, tahu nggak? Dilulu tahu nggak? Dilulu tuh kayak disindir gitu loh. Dilulu tuh kayak disindir. Manusia tuh memang suka mengeluh. Oh, ya enggak tau. Enggak, karena di dhuwur dudu unggul-unggul kan lagi dianjlok nih kayak gitu. Itu namanya dilulu. Nah, itu juga termasuk ini juga kalimat ini, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tergores nggak hati kita baca itu? Oh, berarti kalau yang nggak bisa mengambil pelajaran berarti bukan orang-orang yang berakal sehat dan nggak bisa mendapat pelajaran gitu loh. Kalau cuma dapat yang mengeluh, apa yang kamu dapatkan sama lockdown? Apa ya? Aku sebel banget. Rasanya kok sebel banget itu. Itu sebenarnya termasuk ini, berarti bukan termasuk orang-orang yang berakal sehat dan mendapat pelajaran gitu loh. Ini tuh ayat yang melulu, ayat-ayat yang nyindir kita. Harusnya kita tuh langsung waduh gitu, dipin. Kalau bisa tuh ditulis di kamar, dibaca setiap hari. Ya Allah, kalau aku belum bisa mengambil pelajaran dari tanda-tandamu ini, berarti aku tuh bukan orang-orang yang sehat gitu loh. Orang-orang yang punya akal yang sehat dan mendapat pelajaran gitu. Nah, di sini makanya kalau misalkan banyak keluhan ya, nah ini tuh banyak sekali kesusahan, termasuk juga ini saya juga sempat menanyai para pedagang yang berjualan di pasar kayak gitu, ya otomatis omset menurun karena yang beli aja juga uangnya juga menurun gitu. Akhirnya apa-apa diirit-irit gitu kan. Yang awalnya maafnya Senin daging sapi, Selasa daging ayam, ya kan? Itu akhirnya jadi Senin bayam aja gitu, nggak pakai sambal, nggak pakai tempe, harusnya ngirit gitu loh. Itu akhirnya ya merasa bahwa ini tuh suatu musibah yang sangat pelik gitu ya. Pelik ya sih, jujur pelik ya. Pelik. Tapi kalau kita nggak bisa mendapat pelajaran dari kejadian ini, ya kita bukan termasuk orang-orang yang berakal sehat gitu loh. Coba ini di close terus dibuka yang tadi Quran surat Al-Baqarah 286. Ini juga pasti teman-teman sudah hafal ya. Oh, ta'awudz man. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, saya minta Mbak moderator untuk membacakan artinya. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Baik, ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya itu karena orang-orang kafir ya, permintaan orang-orang muslim terhadap orang-orang kafir gitu. Tapi di sini saya garis bawahi di sini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Allah sudah menyatakan seperti itu, Allah itu la yukhliful mi'ad. Apa? La yukhliful. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji, itu tidak akan pernah. Termasuk semua yang telah disampaikan Allah itu tidak akan diingkari. Kalau Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kalau kita merasa berat, aku tuh nggak sanggup, itu bukan nggak sanggup, itu nggak usaha, gitu. Jadi kalau kita sudah digarisbawahi di sini, sudah dijanjeni Allah seperti ini, berarti kita tuh sebenarnya sanggup apapun yang kita terima. Nah, dia akan mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Sudah tergantung kita. Kita mau mengeluh atau kita mau berbuat, kita terus berusaha, kita terus berikhtiar, itu nilainya buat kita sendiri-sendiri. Mau kita berbuat baik ya nilainya buat kita, mau kita berbuat buruk ya nilainya buat kita. Semuanya ini memang kita semuanya tentang nilai, gitu kan? Tentang nilai, nilainya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk diberikan kepada siapa? Untuk diri sendiri. Untuk Allah ya, lillahi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Termasuk juga apapun yang kita kerjakan, termasuk juga bagaimana kita menghadapi masalah, itu semuanya kita untuk Allah gitu. Hidupku dan matiku itu semuanya untuk Allah. Nah, di situ. Sampai sini ini digarisbawahi aja. Kalau teman-teman bawa buku catatan silahkan dicatat. Ini benar-benar ayat pengingat. Ini salah satu janji Allah. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu ada di beberapa ayat ya. Nah, ini salah satu yang paling populer. Makanya saya ambil ini, pasti ini anak-anak yang pernah pondok ini pernah menghafalkan ini gitu biasanya. Ya kan? Nah, terus setelah itu mengingat bahwasanya ketika kita itu merasakan banyak sekali hal-hal sulit ya, banyak sekali hal-hal sulit selama lockdown ini. Nah, kita mengingat lagi sebenarnya hidup ini tuh untuk apa toh ya Allah? Nek sengsara ini rasanya kok koyok ya Allah gitu kan. Banyak sekali yang putus asa gitu rasanya. Saya tuh sebenarnya tuh diam-diam itu apa ya, memperhatikan teman-teman itu kalau di story WA, story IG kayak gitu ya. Gak cuman yang anak-anak muda remaja gitu, yang orang tua yang sudah berkeluarga itu juga banyak. Wah, dodolan rapayu. Wah, muter terus ki statusnya ternyata pulsanya entek misalkan. Banyak sekali keluhan. Mau beli pulsa nggak punya uang gitu. Sampai akhirnya hal-hal yang di luar batas itu terlampaui. Misalnya nih, biasanya tuh apa-apa itu bisa dikendalikan. Ya, ini termasuk aib ya, tapi biasanya disampaikan lewat, karena saking depresinya jadi gini. Wah, aku nggak bisa kirim WA karena pulsaku habis ini karena suamiku tadi jadi cerita panjang lebar. Astagfirullah. Itu saking emosinya. Gitu ya. Coba ini di close. Saya punya tambahan materi. Ini kemarin saya juga sempat ngobrol sama teman saya. Ini neurance brain. Ini mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar kalau anak-anak IPA ya. Saya mau bahas sedikit. Nah ini apa ini ya, rumit sekali nih. Ini adalah saraf-saraf di otak. Nah ini sebenarnya poin yang saya sukai di sini yaitu membahas tentang neuroscience. Kalau teman-teman pernah dengar itu adalah apa ya? Ilmu pengetahuan tentang otak manusia. Jadi di sini selama kita menjalani lockdown dari tadi 16 Maret 2020 sampai sekarang 6 November ini, selama 236 hari itu sudah cukup untuk membentuk habit. Habit itu apa teman-teman? Kebiasaan.
Saya kan tadi sempat bilang, awal itu memang depresi sekali, frustasi sekali, dimana kita mulai membuat siklus yang kacau gitu. Tapi kok lama-lama biasa aja ya. Kok lama-lama, oh biasa aja buat video. Buat video bisa pakai OSI ya, nanti malam aja tak kirim gitu kan. Atau maaf ini besok harus membuat apa ya? Besok kita mengadakan webinar selama 4 jam. Oh biasa. Oh kapan-kapan nanti oh ya biasa. Oke bisa gitu misalkan. Nah ini yang kita mau pelajari di sini adalah di mana di situ banyak rahasia yang sangat luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini salah satu ciptaan Allah. Teman-teman udah pernah belajar ini belum? Udah. Wah, ini saya mau bahas sedikit aja. Jadi ini ada jaringan ini yang menghubungkan di otak kita, di mana setiap kita melakukan sesuatu itu langsung merangsang dan membentuk jaringan baru. Kita membuat tindakan baru pada diri kita, akan muncul jaringan baru. Nah, jaringan-jaringan yang terus berkembang ini adalah hal-hal baru yang kita lakukan. Semakin kita melakukan itu terus-menerus, akhirnya menjadi tebal. Dan itu yang disebut dengan pintar. Di dalam ini, ketika orang mempunyai jaringan-jaringan yang banyak dan tebal-tebal, itu namanya cerdas. Gitu. Nah, makanya di mana kita itu, kenapa kok kita melakukan sesuatu yang terus-menerus tuh akhirnya kok kita bisa ya? Ya enggak? Nyadar enggak gitu? Kenapa kok dari dulu tuh jangan orang tua tuh coba dulu, mesti coba dulu. Kenapa sih harus mencoba? Kenapa kita nggak bisa mendapatkan langsung gitu kan? Karena sesuatu itu yang kita dapatkan itu akan menebalkan terus. Termasuk hafalan Quran. Kenapa kok harus pakai nada yang sama? Ketika kita pakai nada yang satu, seret, membentuk jaringan. Ya kan, membentuk jaringan. Terus kita besok pakai nada yang kedua, seret. Beda lagi kalau kita pakai nada satu, seret, membentuk lagi. Terus kita pakai nada itu lagi, seret, semakin terus jadi tebal. Itu kenapa orang yang terus murojaah akhirnya mungkin gitu kan? Mungkin. Kenapa itu jadinya mungkin? Terus kenapa kita yang pernah menghafalkan 30 juz, terus akhirnya kita istilahnya setahun vakum lah, hilang. Ya, kan cuma setahun ya. Padahal kita menghafalkan misalkan 6 tahun, cuma setahun istirahat kok hilang ya? Kenapa itu? Itu kan tipis lama-lama. Itu makanya kenapa kebiasaan itu penting banget. Saya dulu diwejani ustadz saya itu gini, kalau kamu mau bisa tahajud, yaitu kamu lakukan selama 21 hari berturut-turut. Jangan sampai putus. Misalkan 3 hari udah, hari keempat putus, hari kelima putus, hari keenam lagi, nggak bisa. Harus diulangi sampai 21 hari, akhirnya menjadi habit. Itu yang termasuk di sini. Apapun yang kita lakukan secara kinestetik atau secara verbal atau secara penangkapan nalar gitu. Apa yang kita biasakan itulah kita. Itu yang membentuk kita. Jadi kalau kita sekarang mau melatih, aku mau melatih Aku mau jadi penulis, tapi nggak pernah latihan menulis, nggak pernah baca buku, nggak pernah nggak akan bisa jadi penulis. Aku mau bicara di depan, tapi berdek terus di belakang, nggak mau maju. Kau maju nggak mau, aku tapi mau ngomong di depan, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Harus ada habit, harus ada kebiasaan terus menerus yang akhirnya membuat jaringan otak itu tebal. Itu mengapa penting banget pesannya di sini adalah lockdown ini pentingnya kita itu membuat habit yang baik, gitu loh. Makanya kalau kita dari awal lockdown sampai sekarang itu maunya malah harusnya belajar malah tiktokan kayak gitu terus, atau malah main terus, atau saya menemukan beberapa pola yang agak kacau nih sama anak-anak. Saya pun juga ngelesi anak-anak SD kayak gitu. Sekarang itu kan waktunya belajar dulu sebelum lockdown itu kan jam 7 sampai jam 3 atau jam 2 itu belajar. Siklusnya kan gitu, Senin sampai Sabtu belajar. Tapi sekarang karena habitnya tuh sudah tidak dibiasakan orang tua lagi, akhirnya kacau. Ya udah pagi habis mandi tuh main gitu loh. Belajar enggak nyambung. Susah gitu loh. Makanya ini kenapa kalau akhirnya juga anak-anak itu pegangnya gadget terus,
yang dibuka bukan materi pelajaran tapi malah yang lain-lain. Makanya ini sangat apa ya, menghebohkan nanti kalau sudah masuk sekolah. Ya nggak teman-teman? Dari anak SD, SMP, atau SMA, atau bahkan yang kuliah, hidupnya kan kacau. Makanya ini tuh tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Karena kita sudah besar, yang sudah balik kan kita punya tanggung jawab sendiri. Yang masih di bawah umur kan tanggung jawab orang tua. Makanya orang tua yang membentuk, gitu kan? Nah, begitulah. Ini penting banget. Makanya kenapa kebiasaan buruk kita itu susah dihilangkan, karena kita terus membuat terus. Dan semakin tebal itu kita semakin ahli gitu loh. Kalau kita nggak menghilangkan, dia nggak akan hilang terus kayak gitu. Nah itu pentingnya dari kebiasaan ini. Makanya selama 236 hari itu kita ngapain aja gitu loh. Gitu. Kita lihat diri kita sendiri aja, nggak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Kita renungi betul-betul apa sih yang kita lakukan setiap hari dari mulai lockdown itu sampai sekarang. Ya Allah, ngapain gitu. Kalau biasanya pagi itu langsung berangkat ke sekolah, kalau sekarang ngapain dulu ya gitu. Kalau kita terus bermalas-malasan gitu kan, ya berarti nanti kedepannya juga akan begitu gitu. Nah itu salah satu yang menarik sih bagi saya. Ini buat catatan teman-teman. Dasarnya aja, nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi ya di neuroscience gitu. Terus ini bisa di close. Ini ayat terakhir. Nanti kita kembangkan di diskusi aja ya. Ayat terakhir yaitu Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat berapa teman-teman? 57. Oke? Sudah ya. Ini ayat terakhir yang mau saya sampaikan, yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Yuk kita baca lagi ya. Ta'awud ma'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lagi Mbak Moderator bacakan artinya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya. Ini dari awal sampai akhir udah menghujam-hujam hati ya. Ya ini juga salah satu ayat, tapi ini juga disebutkan di beberapa ayat, tapi saya ambil yang Al-Hadid ayat 20 yang langsung masuk ke inti. Jadi di sini langsung Allah memberikan langsung memberikan pin gitu. Ketahuilah, apa sih yang harus diketahui? Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Senda gurauan itu berarti sungguhan apa enggak sih? Gojekan. Jeneng gojekan kayak misalkan main loh, bergojekan nih kok diambil hati. Kita tahu sendiri arti gojekan itu berarti tidak sungguh-sungguh. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu. Saling berbangga untuk apa? Berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kalau kita pikir mungkin, enggak, aku enggak berlomba untuk itu, Allah. Jujur aja, kita pasti juga akan berlomba dalam kekayaan. Dalam berlomba itu bukan berarti uyak-uyakan untuk menjadi kaya itu bukan ya. Lebih ke perbandingan itu juga termasuk berlomba. Ya nggak teman-teman? Teman kita sudah mencapai ini, kita juga akhirnya terpacu untuk mencapai itu juga. Orang lain yang menjadi standar, akhirnya kita berekspektasi untuk menjadi mereka. Itu juga termasuk dalam hal berlomba dalam kekayaan. Dan anak keturunan ini yang besok bakal jadi umahat ini kan jadi anak keturunan, jadi kebanggaan juga. Wah, anakku siji, anakku loro, anakku limo, gitu kan? Wah, anakku 11.
Itu berbangga-banggaan. Itu yang baru mainin anak, belum nanti waktu dia udah dewasa terus sekolah. Anakku sekolah di sini, anakku sekolah di luar negeri ya sini, gitu kan? Udah itu nggak selesai. Anakku akhirnya dipek mantu karo saudagar kaya, gitu. Berlanjut terus. Anakku sudah cucu, aku udah punya cucu. Berlanjut terus sampai keturunan keberapa sampai dia meninggal baru selesai. Itu berkutat untuk itu terus. Makanya orang yang berpikiran seperti itu itu duniawi banget. Kalau kita sempat masuk ke jalur itu, kita langsung bilang ke diri sendiri, wah duniawi banget ini. Kenapa ini duniawi banget gitu ya? Nah, ini Allah selalu memberikan perumpamaan ya. Ayat setelahnya adalah memberikan perumpamaan, karena dengan perumpamaan itu menjadi visualisasi yang konkret, membuat kita akhirnya jadi lebih cepat gitu loh nangkepnya. Ya nggak teman-teman? Di sini contohnya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Terus kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Kehidupan dunia itu segitu toh. Jadi gini, kita tuh senangnya seberapa sih gitu kan? Di dunia ini tuh senangnya seberapa? Kita punya uang yang banyak, kita punya keturunan yang baik-baik, kita punya nasib yang baik gitu kan? Itu seperti petani itu kalau nunggu tanaman dari benihnya muncul itu kan berharap-harap. Tapi namanya benih kan belum bisa dibanggakan ya. Si benih ya tak tunggulah ya. Terus nanti pas udah mulai tumbuh, hujan, dia bisa mulai tumbuh, seneng banget kan? Seneng sekali ya Allah, ini dia mulai tumbuh, udah mulai berbuah gitu kan. Akhirnya kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan ternyata tuh tumbuhan itu tuh pas udah mulai besar, ya senengnya cuma sepersekian detik gitu, tiba-tiba kering dan layu, kemudian hancur. Kesenangan dunia tuh kayak gitu. Ini contoh yang konkret ini saya saya ambilkan contoh di kehidupan saya. Saya tuh dulu dapat ekspektasi dari orang-orang tuh, kamu tuh kalau kuliah udah bisa melaksanakan skripsi terus bisa wisuda itu wah bangga banget gitu kan. Bilangnya gitu orang-orang. Terus akhirnya nih ngebet ini dari mulai Februari, Maret, April, saya ingat banget mulai Februari, Agustusnya saya selesai. Nah, pas sudah selesai, terus wisuda Oktobernya, pas wisuda cuma sepersekian detik, hei, aku wisuda, setelah itu selesai, ya udah. Ada tugas banyak yang menunggu saya di luar. Saya harus apa? Ya kan? Kayak gitu, mak sepersekian gitu loh. Mau kayak gitu dicari-cari gue. Saya juga sering hilaf, ya kita saling mengingatkan ya. Ya gitu, makanya kita tuh terus-terusan begitu mendapatkan mengejar kesenangan dunia yang cepat-ceprit gitu loh. Maksudnya lebih, ya itu memang pencapaian yang harus kita capai. Maksudnya itu termasuk goals yang menjadi yang membentuk diri kita, merupakan salah satu step yang harus kita lewati juga. Tapi bukan itu yang serta-merta kita cari gitu loh. Kalau kita mencarinya itu, otomatis Allah di nomor berapa kan? Nomor berapa kan? Mending nomor 2, nomor 10. Nah, yang penting nomor pertama itu aku sudah, yang kedua itu yang penting aku nanti makan-makan sama keluarga. Yang ketiga itu yang penting orang keberapa? Kesekian. Nah itu. Jadi pas ya tadi perumpamaan itu udah konkret banget itu. Menunggu dari benih sampai tumbuh itu kan belum bisa dibanggakan itu. Bentar lagi, pas udah tumbuh, tumbuh ya udah selesai ngapain gitu. Ya udah gitu. Nah, terus dan di akhirat nanti, nah ini yang paling penting. Justru kita tuh melupakan hal ini. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Di akhirat itu ada dua hal yang akan diberi ke kita, azab yang keras atau ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kita mau pilih yang mana nih? Otomatis kalau kita ngejar dunia banget ini tadi ya, jelas kita akan mendapatkan azab. Karena tadi aku cuman mengegolskan bahasanya sekarang tuh mentargetkan apa cita-citaku, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Yang salah itu kamu mentargetkan itu dan melupakan Allah gitu loh. Karena di surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bukan tapi ninya kepada siapa? Allah. Kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah,
Kalau sudah Allah patenkan di situ, kita tuh beribadah, kita tuh berusaha apapun di dunia ini tuh hanya kepada Allah. Lah kok cita-citanya untuk apa tadi? Mengejar duniawi, ya udah berarti Allah kesekian, nomor kesekian gitu loh. Kalau udah Allah di kesekian kan berarti intinya itu syirik gitu loh. Ya kan? Syirik itu apa artinya? Menyekutukan Allah, atau istilahnya menduakan Allah dengan hal-hal ini. Ya mending diduakan, dilimakan. Nah, kayak gitu. Ya kita lihat diri sendiri. Ya Allah, apakah apa tujuan aku selama itu udah benar? Untukmu saja atau untuk yang lain gitu. Ya kan? Hal-hal yang seperti ini tuh yang perlu kita renungkan kembali, bahwasanya termasuk ada pandemi ini kan kita merasa terhambat apapun ya. Aduh, aku jadi kuliahku jadi terhambat, terus wisudaku online misalkan, atau apa? Wisuda online kan jadi nggak dimeriahin sama teman-teman tuh, nggak dapat bunga-bunga gitu kan. Aku terhambat, padahal kan aku dulu berekspektasi besok aku bakal gini-gini gitu kan. Terus ya apapun lah, merasa bahwa banyak hal yang dicita-citakan tuh terhambat gitu karena lockdown ini. Padahal kita tujuan kita sebenarnya itu adalah Allah gitu loh. Ya kita mengingat kembali, kalau kita masih mengeluh, kalau kita masih merasa itu sebuah hambatan, ya kan? Padahal Allah tetap di sana, kita bisa melakukan banyak hal. Justru dengan begini kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya bagi yang bisa mengambil pelajaran, yang enggak ya terserah gitu kan. Tapi kita di sini kita saling mengajak aja, saling mengingatkan bahwasanya hal-hal seperti ini yang harus membuat kita lebih fokus untuk memperbaiki diri gitu ya, dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kalau saya bilang tuh hidup ini tuh kayak sekedar survive gitu. Survive apa teman-teman? Bertahan. Sekedar bertahan aja. Berjuang. Termasuk salah satu hadis Rasul bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang muslim dan surganya orang kafir. Berarti kita merasa di dunia ini tuh segala hal, kenapa kok penjara? Karena kita semuanya terbatas, pakaian terbatas, ya kan? Dengan lawan jenis terbatas, dengan apa? Semua adab juga terbatas. Terbatas itu yang akhirnya menggambarkan sebuah penjaranya orang muslim. Tapi nanti kita akan mendapatkan surganya di mana? Di kehidupan yang kekal sana, di akhirat sana gitu. Jadi akan dibalik, tapi kita tuh kalau nggak diingatkan, ya memang saya sendiri juga sering lupa. Walaupun saya tuh sering ngomong kayak gini gitu juga, saya sendiri juga sering lupa gitu loh. Ya Allah, kenapa aku mau menjadikan dunia ini surga dan akan menjadikan ya naudzubillah neraka sebagai tempatku nanti gitu kan? Baiklah teman-teman, karena hari sudah menjelang sore dan sebentar lagi mungkin sudah mulai maghrib. Jazakumullah khairan katsiran atas penjelasannya Kak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajarannya dari materi hari ini dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman semuanya, jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman semua yang ada di sini di kajian pemburu taklim yang kita adakan 1 bulan 2 kali, yaitu pada Jumat pertama dan Jumat ketiga, dan itu diadakan di Joglo Dakwah pada pukul 16 tepat. Nah, untuk teman-teman, kita tunggu lagi kehadirannya di Jumat ketiga yang akan datang. Jangan lupa untuk membawa teman-temannya yang lain biar kita semakin semangat untuk belajar. Semoga kajian ini bisa beristiqomah dan membawa ibrah bagi kita semuanya. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.